Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya kasih satu ilustrasi. Saudara ada di dalam satu mobil yang bagus, tetapi tidak bisa menikmati kenyamanan mobil tersebut. Kepanasan, karena apa coba? Karena AC-nya tidak diaktifkan. Tema khotbah saya adalah mengaktifkan roh yang ada di dalam kita. Kita sebagai anak Tuhan, punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kasih-Nya, sukacita, damai sejahteranya itu dahsyat luar biasa. Tetapi kenapa kita tidak bisa menikmati? Padahal saudara ada di dalam gereja, ada di dalam pelayanan, tapi hal yang saya sebutkan itu tidak saudara alami. Jawabannya satu, saudara tidak mengaktifkan roh yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Ya, ini. Bayangkan saja pulang dari gereja, datang ke gereja sumpek, pulang dari gereja lebih sumpek lagi, sampai rumah lebih parah lagi. Kenapa? Dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak mengalami Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengaktifkan roh yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Ya, saya mau katakan Kristen itu bukannya agama. Tangkap ini. Karena agama cuma mengubah sikap. Makanya kalau saudara jadikan Kristen itu agama, hari Minggu datang ke tempat ini, sikap saudara pasti jaga baik-baik. Kalau di rumah ngomongnya kebun binatang, di sini pasti lembut-lembut deh. Itu agama. Bisa dong mengubah sikap. Waduh, udah mau nyampe gereja. Shh, jangan ribut. Begitu sampai di sini, muka, ya maaf ya, nggak di sini ya. Langsung pasang topeng kan? Lembut semua. Keluar dari gereja ini sampai rumah, waduh, topengnya dilepas. Perkataan kebun binatang. Karena itu agama. Kristen itu bukan agama. Ya, saudara harus tangkap ini. Kristen itu tidak mengubah sikap, tetapi dia mengubah hati. Tangkap ini. Kenapa hatimu bisa berubah? Karena ada roh Tuhan. Nah, masalahnya, kenapa roh Tuhan itu tidak ada di dalam kita ya? Nah, ini saya mau bahas nih. Oke. Saudara, saya sering katakan di sini, sampaikan di sini, pertobatan yang sesungguhnya, kita sering menangkapnya, orang itu dulu judi, sekarang nggak judi. Dulu pulangnya malam, jam 12 malam, adanya di tempat-tempat yang nggak karu-karuan, dugem. Sekarang dia udah nggak lagi lu. Jam 6 sore aja udah ada di rumah. Saudara mungkin berkata, apakah itu yang namanya bertobat dalam kekristenan? Bukan itu. Kalau cuma seperti itu, biasanya pulang jam 12 malam, dalam keadaan mabuk, sekarang tidak lagi, itu dia mengubah sikap. Ya, mungkin duitnya habis kali, nggak judi lagi. Ya, biasanya judi, sekarang nggak judi lagi, kenapa? Motornya udah dijual, mobilnya udah dijual, mau judi pakai apa? Dia jam 6 udah ada loh di rumah. Itu mengubah sikap. Nah, pertobatan dalam kekristenan adalah ketika seseorang itu, ini saya ulang lagi ya, biar mau bosan-bosan dah, karena ini kan kebenaran. Seseorang membuka hatinya, terima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu disebut pertobatan. Kenapa? Ketika engkau membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, selamat orang itu, Tuhan taruh rohnya di dalam orang itu. Nah, masalahnya roh itu mau aktif atau tidak. Kalau roh itu aktif, hidupmu tuh dipimpin oleh roh. Tangkap ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi hidup kita dipimpin roh Allah. Nih, bukti kita menerima roh Allah yang adalah pertobatan sejati dikeluarkan Roma 8 ayat 14 sampai 15. Saudara harus tahu perbedaan antara orang Kristen dan anak Tuhan. Ini perbedaannya sangat jauh sekali. Orang Kristen mungkin orang yang beragama Kristen. Makanya hidupnya nggak berubah-berubah. Sedangkan anak Tuhan, hidupnya harus berubah. Kenapa? Dia mengaktifkan roh yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan dia dipimpin oleh roh Tuhan yang kudus. Saudara baca ini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Makanya saudara yang ada di tempat ini, anak Tuhan kan? Anak Allah kan? Ya, tangkap ini, lanjut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
dikuasai oleh dosa, terikat dengan dosa, percabulan, perjinahan, apalah ya, kayaknya mau lepas nggak bisa, keterikatan dengan narkoba, apalah, yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita mampu berkata, ya Aba, ya Bapa. Maka kita panggil Tuhan itu apa? Bapa. Jadi kekristenan bicara apa? Hubungan antara Bapa dengan anak. Tangkap ini ya. Jadi kita berubah statusnya menjadi anak Allah ketika kita membuka hati. Apa itu pertobatan? Ketika kita membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang disebut bertobat. Kenapa? Karena Tuhan tempatkan rohnya yang kudus di dalam hati kita. Maka tubuhmu dikatakan adalah bait Allah. Apakah gereja ini disebut rumah Allah? Bukan. Ini rumah ibadat. Rumah Tuhan di mana? Di hatimu. Tangkap. Jangan ada yang bilang begini, yuk ke rumah Tuhan yuk. Seolah-olah ke gereja ya. Itu bukan rumah Tuhan, itu rumah ibadat. Rumah Tuhan di mana? Di hatimu. Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Tangkap ya. Nah, coba kita keluarkan bukti. Kita anak Allah, berubah status karena buka hati. Bukan yang tadinya mabok, sekarang nggak mabok ya, bukan begitu ya. Karena kalau dulunya mabok, roh Allah yang ada di dalam dia aktif, menguasai hati pikirannya. Dia udah nggak bisa lagi. Cium bau alkoholnya aja, saya sering katakan, muntah. Padahal dulu hobi banget. Nah, saudara tangkap ini pertobatan yang sejati. Saudara baca, Yohanes 1 ayat 12. Ya, lihat nih pertobatan yang sejati begini, mengubah statusmu. Tetapi semua orang, mau dari mana kek, mau agama kamu yang sekarang ini apa, mau Buddha, mau Muslim, mau apa, semua orang yang menerimanya karena buka hati, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Ini yang disebut pertobatan sejati. Sehingga saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara dianggapnya apa sih selain anak Tuhan? Biji matanya Tuhan. Kenapa saudara bisa begitu berharga? Karena roh Allah diam di dalam kita. Didukung dengan Yakobus 4 ayat 5. Coba keluarkan. Yakobus 4 ayat 5. Saudara begitu berharga. Saudara kalau punya barang-barang yang berharga, itu sudah jaga hati-hati nggak? Pasti ya. Punya handphone mahal-mahal, nggak mungkin sembarangan, taruh sembarangan, ngecas di tengah jalan juga nggak apa-apa. Iya, pasti saudara ngecas, saudara tungguin di situ. Betul nggak? Karena handphone itu berharga. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Tangkap ini nih. Kenapa? Ada roh Tuhan. Saudara baca ini ya. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci, Alkitab ini berkata, ya, begini, bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Saudara kalau punya pacar, pasti menginginkan pacar saudara dengan cemburu. Nggak mungkin dia boleh ya akrab, intim dengan yang lain. Betul nggak? Kan ada cinta. Kecuali saudara nggak ada cinta. Saudara tangkap nih, lihat. Makanya kenapa saudara itu bisa berharga? Karena ada roh Tuhan. Tangkap ini. Saya ibaratkan begini deh. Suatu hari saudara mau pergi ke satu tempat. Ada 2 kardus, ukurannya sama, bentuknya sama. Yang satu isi pakaian bekas, yang satu isi 1 kilo emas murni. Naik nih di angkot. Pertanyaan saya, apa yang akan saudara lakukan kepada 2 benda itu? Sama-sama ditaruh di bawah atau satu dipeluk? Ya, jawab dong yang jujur. Yang satu pasti saudara peluk, yang satu lagi saudara taruh di kaki saudara. Ini naik angkot. Pertanyaan saya, kenapa saudara begitu memperlakukan dus yang satu itu spesial? Jawab yang jujur. Ada apa? Apa itu? Emas. Begitu juga saudara. Sehingga firman Tuhan berkata apa? Saudara itu dipangku, digendong. Kenapa saudara bisa sampai digendong?
Saudara kalau baca atau lihat gambar, ya, di mana Tuhan Yesus pegang satu domba, itu kan digendong kan? Cerita 100 domba, yang satu bandel nih, pergi dia, tinggal 99, yang 99 ditinggalin lu, dicari yang satu nih. Begitu dapat diapain? Dipukul, digendong. Kenapa digendong? Dia itu berharga. Saudara bisa bayangkan, Tuhan udah capek-capek melakukan satu karya di mana dia mau mati di kayu salib, menumpahkan darahnya yang kudus untuk dapetin saudara nih, yang tadinya ada di lumpur dosa. Diambil, dibersihin pakai darahnya. Udah berkarya seperti itu, taruh sembarangan? Nggak mungkin. Saudara punya emas belian yang harganya taruhlah misalnya 200 juta, masuk ke sepiteng. Saudara begitu menghargai cincin belian yang harga 200 juta, ada kenangan di mana itu merupakan mungkin cincin kawin saudara. Saudara begitu berharga, jatuh di sepiteng. Saudara rela untuk ubak-ubak. Betul nggak? Padahal baunya bukan main. Akhirnya begitu ketemu, dicuci, dibersihkan. Udah dapat, saudara taruh sembarangan lagi. Pasti dipelihara, dijaga. Saudara tangkap ini nggak? Bentuk kasih Tuhan tuh seperti itu. Nah begitu juga, kenapa saudara berharga? Karena ada roh Tuhan di dalam hatimu ya. Keluarkan dulu, buktiin. Betul nggak? Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan, dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku, ini nubuatan nih tentang Tuhan Yesus ya, tentang dirinya yang nanti akan menjadi dia roh rela jadi daging, yaitu yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Maka aku akan memberikan manusia, nah ini nih, Tuhan Yesus jadi manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kenapa? Karena engkau begitu berharga. Kenapa cincin belian itu jatuh di sepiteng, saudara rela untuk ngambil lagi? Karena cincin belian itu berharga. Tangkap itu, tangkap ini, ya.